Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Safira dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis penilaian persediaan pada PT Gudang Garam Tbk. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok ketermuka di tanah air sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Untuk menganalisis penilaian persediaan pada PT Gudang Garam Tbk, dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis. Jenis dan sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini berupa laporan tahunan atau annual report PT Gudang Garam Tbk tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah PT Gudang Garam Tbk, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah laporan tahunan atau annual report PT Gudang Garam Tbk tahun 2020. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dari laporan tahunan atau annual report PT Gudang Garam Tbk tahun 2020. Dalam penelitian ini, analisis penilaian persediaan ini, saya akan membahas tentang pengertian persediaan, jenis-jenis persediaan, fungsi persediaan, sistem pencatatan persediaan, dan tujuan persediaan. Pengertian persediaan menurut PSAK nomor 14 tahun 2015, nomor 2. Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha, biasa dalam proses produksi, penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau dalam bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis persediaan. Terdapat beberapa golongan untuk pembagian jenis persediaan. Menurut Quen tahun 2010 menjelaskan beberapa tipe umum persediaan berdasarkan proses produksi sebagai berikut. Pertama, persediaan bahan mentah. Terdiri dari bahan dasar yang dibeli dari perusahaan lain untuk digunakan dalam operasi produksi perusahaan. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi. Mencakup barang setengah jadi yang membutuhkan kerja tambah atau proses lanjutan sebelum menjadi barang jadi. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi. Mencakup barang yang telah selesai proses produksinya tetap belum dijual oleh perusahaan dan masih berada di dalam gudang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai fungsi persediaan menurut Tompu Bolon tahun 2004 yang mengatakan bahwa mengefektifkan sistem persediaan bahan, efisiensi operasional perusahaan dapat ditingkatkan melalui fungsi persediaan dengan mengefektifkan pertama, fungsi decoupling merupakan fungsi perusahaan untuk mengadakan persediaan decouple dengan mengadakan pengelompokan operasional secara terpisah-pisah. Kedua, fungsi economic size, penyimpanan persediaan dalam jumlah besar dengan mempertimbangkan adanya diskon atas pembelian bahan, diskon atas kualitas untuk dipergunakan dalam proses konversi, serta didukung kapasitas gudang yang memadai. Ketiga, fungsi antisipasi merupakan penyimpanan persediaan bahan yang fungsinya untuk menyelamatkan jika sampai terjadi keterlambatan datangnya pesanan dari pemasok. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga proses konversi agar tetap berjalan lancar. Sistem pencatatan persediaan yaitu terbagi dua. Pertama, metode periodik. Metode periodik yaitu metode pencatatan ini dilakukan pada akhir periode penjualan. Jadi, persediaan barang dagang tidak langsung dicatat saat terjadinya transaksi. Metode periodik ini juga disebut sebagai metode fisik karena pencatatannya dilakukan dengan cara mengecek langsung persediaan barang dagang. Yang kedua, metode permanen. Berbeda dengan metode periodik yang hanya melakukan pencatatan persediaan pada akhir periode penjualan. Metode permanen justru mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi tersebut terjadi. Jika terjadi transaksi penjualan yang mempengaruhi jumlah persediaan, maka rekening persediaan barang pun ikut dicatat saat itu juga. Tujuan persediaan menurut Ishak tahun 2010 untuk divisi yang berbeda dalam industri manufaktur akan memiliki tujuan pengendalian persediaan yang berbeda juga. Itu yang pertama, pemasaran ingin melayani konsumen secepat mungkin sehingga menginginkan persediaan dalam jumlah yang banyak.
Yang kedua, produksi beroperasi secara efisien. Hal ini mengimplikasikan order produksi yang tinggi akan menghasilkan persediaan yang besar. Di samping itu, produk menginginkan persediaan bahan baku setengah jadi atau komponen yang cukup sehingga proses produksi tidak terganggu karena kekurangan bahan. Ketiga, pembelian dalam rangka efisiensi menginginkan persamaan produk yang besar dalam jumlah sedikit daripada persamaan yang kecil dalam jumlah yang banyak. Pembelian ini juga ingin ada persediaan sebagai pembatas kenaikan harga dan kekurangan produk. Keempat, keuangan menginginkan minimasi semua bentuk investasi persediaan karena biaya investasi dan efek negatif yang terjadi pada perhitungan pengembalian aset perusahaan. Kelima, personalia menginginkan adanya persediaan untuk mengantisipasi fluktuasi kebutuhan tenaga kerja dan PHK tidak dilakukan. Keenam, rekayasa menginginkan persediaan minimal untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan rekayasa engineering. Jadi penilaian persediaan pada PT Gudang Garam Tbk dinilai menurut harga yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Biaya perolehan barang jadi rokok dihitung berdasarkan biaya produk rata-rata sebenarnya, ditambah biaya pembungkus dan pita cukai atau termasuk PPN dan pajak rokok untuk rokok yang telah dibungkus dan diberi pita cukai. Biaya perolehan barang jadi kertas karton dihitung berdasarkan biaya produksi rata-rata sebenarnya, ditambah biaya pembungkusnya. Selanjutnya, biaya perolehan barang dengan dihitung metode FIFO. Selanjutnya, biaya perolehan barang dalam pengolahan dihitung berdasarkan biaya produksi rata-rata sebenarnya sesuai dengan tingkat penyelesaiannya. Biaya perolehan bahan baku atau pembantu, suku cadang dan keperluan pabrik dihitung dengan metode rata-rata. Biaya perolehan pita cukai termasuk PPN dan pajak rokok diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap harga beli aktualnya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.